Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan melihat kegunaan deref dan drop thread terhadap smart pointer. Implementasi yang pertama itu adalah deref dulu ya. Jadi, deref thread memungkinkan kita untuk mengcustom behavior dari di reference operator. Kalau teman-teman masih ingat dengan simbol ini, oke. Nah, di reference ini itu adalah cara memperoleh alamat atau address data item dari sebuah pointer yang disimpan di lokasi lain, misalnya variable begitu. Dengan mengimplementasikan deref thread, nantinya bisa memungkinkan smart pointer bisa bekerja seperti reference biasa atau regular reference. Kita akan lihat dulu gimana di reference operator itu bekerja terhadap regular reference, oke? Jadi, regular reference atau reference biasa gitu sebenarnya adalah jenis dari pointer. Dan juga salah satu cara untuk menganggap pointer itu adalah sebagai penunjuk ke sebuah nilai. Contohnya, di sini kita buat variable X adalah 5, kemudian Y adalah reference ke X, begini ya. Kemudian kita nggak pakai print line, tapi kita pakainya itu assert aja. Begini, kemudian ini adalah 5 untuk X, lalu untuk Y-nya itu seperti ini. Nah, function oh maaf, ini makronya ketinggalan. Ya. Oke, seperti ini. Baik, di sini kita buat contoh reference untuk value i32 ya di sini ya. Oke, jadi variable X kan menyimpan nilai 5 nih. Kita buat juga Y adalah sama dengan reference ke X. Borrow gini kan, borrow ke X gitu kan. Kita lakukan assertion di sini. Kalau X itu sama dengan 5, on point dong, hasilnya jelas. Tapi kalau kita mau buat assertion untuk nilai dalam Y, kita harus menggunakan di reference operator ini. Oke? Biar si Y itu mengikuti reference ke nilai yang ditunjuknya, sehingga compiler tuh bisa bandingkan nilai yang sebenarnya. Jadinya setelah kita di reference variable Y, kita tuh punya akses ke nilai integer yang ditunjuk oleh si variable Y, dan bisa deh tuh kita bandingkan assertionnya ini. Kalau misalnya kita cuma buat begini tanpa di reference operator, begini, maka yang terjadi adalah error. Nah, error ini karena membandingkan angka dan reference ke angka itu nggak bisa, tipenya itu berbeda begitu. Jadi kita harus menggunakan di reference operator untuk mengikuti reference ke nilai yang ditunjuknya seperti itu. Sekarang kita coba ini deh buat pakai smart pointer ya di contoh kita ini. Kita pakai box juga, box smart pointer untuk menggantikan reference. Jadi yang Y ini kita duplikat jadinya begini. Oke, new, ini new, kemudian isinya adalah X. Nah, yang ini saya tutup yang di atas. Oke, ini saya save normal ya. Normal. Oke. Kemudian ini juga kalaupun saya hapus di reference operatornya, errornya sama. Baik, penjelasannya begini. Jadi operator di reference yang digunakan pada box akan berfungsi dengan cara yang sama seperti operator di reference yang digunakan pada regular reference, begitu. Perbedaan utama antara contoh yang box ini dengan yang biasa ini itu adalah di sini kita buat Y, variable Y, sebagai instance dari box yang pointing ke salinan nilai X. Bukan lagi reference yang pointing ke nilai X gitu. Untuk assertion-nya juga di sini kan kita gunakan operator di reference ya, sama seperti sebelumnya gitu. Untuk mengikuti pointer si box ini dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan dengan Y, layaknya Y ini regular reference gitu. Jadi sama, intinya sama begitu ya. Selanjutnya juga kita akan coba buat ini deh smart pointer kita sendiri yang mirip dengan box ini untuk melihat behavior smart pointers yang secara default berbeda dengan reference. Kita akan definisikan namanya mungkin my box juga ya. Jadi definisinya sama sih, box dengan generic parameternya. Kemudian kita akan definisikan juga fungsi new juga. Oke. Jadi kita langsung buat aja di sini. Namanya itu struct my box begini, generic parameternya itu T, kemudian di sini T, lalu kita buat fungsinya dong di sini T, oh ya my box ya, my box di sini T,
kemudian langsung fn new x adalah t, returnnya langsung myBox t, dan di sini myBox adalah x seperti ini. Oke, ini saya save. Kemudian jadinya myBox yang ini adalah berupa tuple struct ya. Di sini adalah tuple struct dengan satu elemen dari tipe T begitu. Terus fungsi new juga ada satu parameter dengan tipe T dan mereturn instance dari myBox yang memegang nilai yang dimasukkan si fungsi yang X ini. Oke. Kemudian kita pasang di main program kita. Jadinya di sini ini saya duplikat lagi yang Y. Ini saya tutup. Ini saya tutup, kemudian di sini pakainya myBox seperti ini dong. Kemudian untuk yang kita buat ini contohnya kan langsung menggunakan si myBox kita nih. Nah, kode yang ini tuh kalau kita save atau kita compile akan error karena Rust nggak tahu gimana cara untuk di reference tipe atau struct myBox kita ini. Ini saya save ya. Nah, ini error. Ya, memang errornya karena kita kan belum implementasikan tuh untuk handle dereference di tipe kita ini. Nah, disinilah deref trait bisa kita gunakan. Jadi, kalau teman-teman masih ingat, kita pernah bahas di chapter 10 ya, tentang cara implementasi trait pada sebuah tipe. Untuk mengimplementasi sebuah trait juga kita perlu menyediakan implementasi untuk method yang memerlukan trait tersebut gitu loh. Nah, si deref trait ini mengharuskan kita untuk mengimplementasi satu method yang bernama deref huruf kecil semua ya. Deref huruf kecil semua dengan parameter borrow self dan mereturn reference ke inner datanya seperti itu. Jadi, di sini kita taruh paling atas saja. Kita use dulu std ops deref. Nah, begini. Kemudian kita akan buat di sini implementasinya itu impl di sini t, kemudian di sini deref, kemudian for myBox dong dengan t, lalu isinya di sini bentuknya begini, type target dia adalah t, lalu fn deref dia baru self, kemudian di sini self huruf gede ya s-nya, kemudian target. Nah, begini. Kemudian dia langsung ke self null. Begini. Oke? Baik. Oh ya, untuk sintaks type target sama dengan T ini mendefinisikan sebuah associated type gitu. Namanya ini associated type ini ya. Untuk deref trait, oke? Yang akan kita gunakan di sini gitu. Associated type ini adalah cara lain yang sedikit berbeda gitu untuk mendeklarasikan generic parameter. Nanti kita akan bahas bagiannya tersendiri ya di chapter 19, sementara kita abaikan dulu aja. Baik, untuk isi body method deref di sini kita isi dengan self null kan. Oke, jadinya method deref ini itu mereturn sebuah reference ke nilai yang ingin kita akses dengan operator di reference. Di chapter 5, kalau teman-teman masih ingat juga, kita pernah bahas cara menggunakan tuple struct tanpa nama field untuk membuat tipe, kan begitu. Kalau di sini kan myBox nih. Nah, di sini kita gunakan dot notation null gitu ya, yang mana mengakses nilai pertama dalam tuple struct-nya. Begitu. Dengan contoh kode ini itu kode kita bisa compile gitu loh. Bisa dijalankan. Ini kan errornya udah hilang nih karena kita sudah mendeklar atau mengimplementasi ini. Kalau saya komen gitu, saya tutup. Nah, error. Tapi kalau saya buka, ya udah nggak error begitu. Kemudian kalau saya hapus ini, nah dia error juga sama seperti yang sebelumnya. Oke? Tapi dari contoh yang ini tuh, compiler kalau tanpa ini tadi, deref trait, dia itu cuma bisa melakukan dereferensi referensinya begitu. Tapi kalau kita pakaiin yang ini, kan ada metode pendukung tuh. Nah metode deref yang ini itu tuh menjadikan compiler punya kemampuan untuk bisa ngambil nilai dari tipe apapun yang mengimplementasi deref trait. Dan tentunya untuk mendapatkan reference yang tahu cara melakukan dereference terhadapnya. Dalam contoh kasusnya adalah di sini variable y begitu. Dan behind the scene-nya ketika kita pakai yang ini, dereference variable y, Rust itu
menjalankan kode seperti ini nih. Menjalankan kodenya itu begini. Ini di sini, kemudian y deref. Nah, begini. Begini dia bentuknya. Oke, ini behind the scene seperti ini. Di sini Rust dia itu mengganti operator bintang yang ini, asterisk ini, di reference operator gitu ya. Dengan panggilan ke metode deref, oke, dan kemudian di reference deh tuh, ini, oke. Jadinya kita nggak perlu mikirin apakah kita perlu manggil metode deref atau tidak gitu. Alasan kenapa metode deref mereturn reference ke suatu nilai, dan kalau di reference di luar tanda kurung di sini itu diperlukan adalah karena berkaitan dengan sistem ownership di bahasa Rust gitu. Jika metode deref mereturn nilai secara langsung daripada sebuah reference gitu ke nilai, nah si nilainya ini tuh akan di move keluar dari self gitu. Dalam kasus ini kita nggak pengen tuh ngambil ownership inner value-nya dari dalam my box, oke? Begitu. Kemudian ada juga yang namanya deref coercion yang berfungsi untuk mengubah reference ke sebuah tipe yang mengimplementasi deref thread menjadi sebuah reference ke tipe lain, gitu ya. Misalnya, deref coercion bisa mengkonversi reference string type ini, kalau teman-teman masih ingat, reference string type menjadi string slice. Oke, karena string slice mengimplementasi deref thread dan mereturn string slice. Konversi deref adalah cara mudah yang dilakukan Rust gitu pada argumen sebuah fungsi dan metode, dan juga hanya berfungsi pada tipe yang mengimplementasi deref thread. Hal ini juga terjadi otomatis kalau nggak salah. Iya, kayaknya terjadi otomatis deh ketika kita masukin sebuah reference ke tipe tertentu gitu untuk sebuah nilai sebagai argumen sebuah fungsi ataupun metode yang tidak cocok dengan tipe parameter dalam definisi fungsi atau metodenya, seperti itu. Kita akan gunakan ini deh, contoh mybox kita ini untuk kasus deref coercion. Baik, kita buat fungsi baru dulu. Ini kok ke ini ya, hover terus. Oke, kita buat fungsi baru dulu, misal fn hello begini. Terus kita kasih parameternya itu adalah name, str, kemudian nggak usah sini, langsung aja di sini print line begini. Kemudian hello misalnya. Hello, lalu di sini name. Kan seperti ini. Ini contohnya. Nah, deref coercion memungkinkan ini, yang kasih sampel aja. Contoh deref coercion. Oke. Jadi deref coercion memungkinkan kita memanggil fungsi hello ini dengan isi argumen berupa reference sebuah nilai dari tipe mybox. Oke. Nah, kita coba nih di dalam ininya, di dalam main programnya. Di sini mungkin kita pakai let m gitu, kemudian mybox, di sini new, kemudian di sini adalah string new. Oke, kemudian kita kasih Rust def, beginilah misalnya. Oke. Kemudian di sini hello, kemudian kita panggil si m, kan begini. Sebentar, ini expected zero parameter. Oh maaf, ini new ya, harusnya from. Ya, sorry, maaf. Oke, jadi begini. Nah, di sini kita memanggil fungsi hello dengan argumen si ini reference ke variable m, yang merupakan juga reference ke nilai mybox, yang ini tipenya adalah string, karena kan di sini kita pakai string from. Karena kita sudah mengimplementasi deref thread di sini di mybox kita, Rust tuh bisa mengubah mybox tipe string menjadi yang ini tadi, reference ke tipe string begini dengan memanggil metode deref yang ini. Standar library juga sudah menyediakan sih implementasi si deref thread ini pada tipe string begitu, yang mereturn string slice. Dan di contoh kita ini Rust itu manggil metode deref untuk mengubah reference string type ke string slice. Berarti cocok dengan definisi fungsi hello kita yang ini begitu. Lalu
Sejauh ini kan kita berkutat dengan immutable reference ya. Di sini kan nggak ada keyword mute gitu ya. Dengan menggunakan direct kita ini kan untuk meniadakan atau menghilangkan di reference operator kita. Nah, kalau untuk mutable reference gimana gitu? Yang kita gunakan beda lagi. Itu namanya nanti teman-teman bisa lihat namanya itu ada deref mute begini. Oke? Nah, Rust itu melakukan deref coercion untuk mengetahui tipe dan implementasi thread itu ada 3 cara sih sebenarnya. Teman-teman nanti bisa cek langsung ke link yang saya sediakan di deskripsi ya. Di situ detail banget sih. Jadi thread yang deref mute ini itu bisa dibilang kalau saya sih nganggapnya cukup ribet sih karena kita harus tahu gitu loh maksud dari penggunaannya terhadap data reference yang kita mau. Ada kemungkinan juga sih bisa kebalik-balik antar keduanya ya. Memang saya pribadi sering sih kebalik begitu. Makanya teman-teman mungkin bisa coba praktek dengan kasus sederhana dulu atau tentunya bisa langsung cek dokumentasinya untuk contoh-contohnya begitu ya terkait dengan deref mute ini. Oke. Selanjutnya, thread kedua yang cukup penting untuk smart pointer yaitu adalah tadi saya sebutkan drop thread. Oke, drop thread ini. Jadi, thread ini tuh memungkinkan kita menyesuaikan apa yang terjadi ketika suatu nilai akan keluar dari scope, begitu. Kita bisa berikan implementasi untuk drop thread ini dengan tipe apapun. Di sini kita akan buat contoh kode yang akan dijalankan saat nilainya keluar dari scope begitu ya. Kita juga sama seperti sebelumnya kita juga diharuskan untuk mengimplement method dengan nama drop huruf kecil semua. Drop gini yang butuh argumen berupa mutable reference ke cell value. Oke, kita buat contohnya deh. Yang di atas ini dibiarin aja nggak apa-apa. Di sini kita langsung buat struct baru, namanya itu custom smart pointer begini. Begini, data string. Oke. Lalu kita implement drop thread untuk custom smart pointer kita. Jangan lupa drop method dengan mutable self begini. Lalu kita simpelnya pakai print line aja sih, print line begini. Di sini dropping custom smart pointer with data ini di sini. Nah, ini kasih tanda seru. Terus di sini ini begini, kemudian self data. Nah, seperti ini. Ini from ya. Sebentar. Impl drop for. From for ya, sorry. Oke, kemudian di main programnya kita taruh di bawah sini aja ya. Ini drop thread example misalnya. Nah, di sini kita buat let's see itu adalah custom smart pointer, kemudian datanya adalah string from di sini my stuff misalnya. Oke, kemudian titik komanya jangan lupa. Kemudian let d sama dengan custom smart pointer dan juga data string from gini. Itu isinya other stuff lah misalnya. Oke, titik koma jangan lupa. Dan yang terakhir kita kasih print line biasa di sini. Itu isinya custom smart pointer itu created begini. Oke, titik koma. Nah, di sini di sini contohnya sederhana banget sih. Ini mungkin yang atas ini saya tutup ya biar enggak fokusnya ke sini. Oke, ini tutup. Kita fokusnya di custom smart pointer saja. Oke, sip. Jadi di sini contohnya sederhana, kita mau menampilkan pesan fungsi drop ini, method drop, ketika instant keluar dari scope-nya, kan begitu. Dan ini saya tutup juga biar tidak mengganggu. Saya tutup. Oke. Dan isi fungsi drop yang di sini itu sebenarnya adalah tempat kita buat logic apapun ya yang kita mau jalankan ketika instance keluar dari tipe instant dari tab keluar dari scope-nya begitu. Dalam kasus ini si struct custom smart pointer. Oke. Di main function-nya juga kita kan buat dua instance dan di baris akhir
kita tambahkan print line biasa aja begini. Nah, di bagian terakhir main function, bagian terakhir main function, instannya bakal keluar dari scope kan. Jadi Rust akan manggil tuh kode yang ada di method drop begitu. Kita tuh nggak perlu manggil method drop secara manual seperti itu. Di sini kan kalau teman-teman perhatikan kita nggak ada manggil method drop manual nih, iya kan? Nah, misalnya kalaupun saya running, ini saya running, oke. Nah, dia akan jadinya seperti ini. Sebentar. Nah, di sini custom smart pointer created, barulah di sini dia jalankan yang drop ini. Yang pertama itu muncul semua di sini mulai dari created, kemudian other stuff dan my stuff seperti itu. Oke? Jadi kalaupun kita paksain manggil method drop secara langsung di sini. Misalnya kita taruh di mana ya? Oh ya, di sini deh, di sini. Mungkin langsung C drop begitu. Yang ini kita tutup. Nih. Oke. Oh ya, titik komanya di sini. Nah, maka akan muncul error. Oke. Ini kalau saya compile juga compile cargo run. Nah, ini juga muncul error begini. Oke, di sini juga dia ngasih suggestion gitu, consider using drop function begitu. Kemudian kita tahu di sini jelas kalau kita nggak bisa manggil method drop secara manual kan gitu, karena Rust sudah manggil otomatis tuh. Jadinya kalau kondisi begini kita manggil di sini secara paksa, Rust itu kayak dua kali memproses gitu loh, makanya dia error begitu. Tapi kalaupun kita mau maksain untuk ngedrop gitu atau clean up gitu lebih awal seperti itu ya, gimana gitu loh, kita pakai fungsi dari standar library, yaitu ada namanya drop juga gitu. Tapi dia udah preload, dia bentuknya tuh kalau nggak salah std drop, enggak, kalau nggak salah itu dia ini mem terus drop ya begini. Tapi dia di sini si drop ini udah preload, jadi kita bisa langsung panggil. Dan contoh yang ini, si myStep ini untuk si variable C, itu misalnya di sini kita tambah di bawah sini, misal drop kita untuk variable C, kemudian kita tambah di sini print line terakhir, di sini kasih custom smart pointer drop before the end of the main function, misalnya bukan main function tapi main scope begini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita coba running cargo run seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini teksnya yang ini my stuff yang C ini itu muncul di antara teks custom smart created dan custom smart pointer drop before the end of the main scope. Iya kan? Di sini kan, di tengah-tengah ini. Iya kan? Menunjukkan kalau method drop yang kita panggil di sini itu dia benar-benar ngedrop nilai di antara kedua teksnya begitu. Jadi bisa dong. Tapi kalau yang pakai yang ini tadi, nah kalau yang ini tadi itu nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus pakai yang preload function yang ini. Oke? Dan di sini tuh kita gunakan implementasi drop thread bisa dengan banyak cara sih sebenarnya. Ya bisa sih, banyak cara bisa banget. Yang pasti drop thread ini juga maksudnya drop thread ini dan juga ownership di bahasa Rust itu dia itu kita itu nggak perlu khawatir tentang proses cleanup datanya, karena tadi itu kan, kalau teman-teman perhatiin di sini sama sekali kita nggak manggil method drop, ya kan, method drop kan, dia itu nggak ada error tadi kan. Kalau teman-teman perhatiin dia itu benar-benar nge-clean gitu loh. Clean up sih sebenarnya. Dia ngejalanin tuh. Nah, di sini my stuff. Padahal kita nggak ada manggil method drop ini tadi. Karena sudah dilakukan oleh Rust itu secara otomatis gitu loh. Jadinya di sini kita hanya melihat contoh sederhana banget sih sebenarnya untuk proses clean up data itu tadi pada kemungkinan kasus yang kita butuhkan nanti mungkin begitu. Jadi teman-teman
barangkali bisa coba praktek juga ya untuk implementasikan drop thread ini, yang pastinya drop methodnya ini tidak perlu secara langsung kita panggil seperti c.drop ini, karena dia sudah di-handle otomatis oleh Rust begitu. Kalaupun kita emang mau manggil atau nge-clean variabel tertentu lebih dulu daripada proses yang lainnya kayak yang ini, oke, di antara dua println, contohnya kita pakainya yang preload, oke, yang standar mem drop begitu. Oke, baiklah, mungkin ini dulu untuk video hari ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk melihat smart pointer lainnya yang mungkin cukup umum teman-teman akan temukan di internet seperti itu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.